Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ada untuk memimpin doanya ada. Silakan pimpin ada. Sebelum belajar mari kita berdoa berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Adra untuk memimpin doanya. Nah, untuk menuju ke pembelajaran selanjutnya, kita lihat dulu apakah teman kalian atau di antara kalian ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat disehatkan ya. Terus yang izin semoga urusannya dikasih kelancaran dan kemudahan. Amin. Juga kalian lihat jika misalnya kenyamanan kalian terganggu dengan sampah, lihat di sisi samping kiri kanan kalian kalau masih ada sampah, dibersihkan sampahnya. Gimana? Sudah bersih belum? Hari ini sudah siapkan belajar? Alhamdulillah. Nah, di pembelajaran kita kali ini, sebelum ke materi yang akan kita pelajari, kita terlebih dahulu mengingat kepada materi pelajaran yang minggu lalu. Siapakah di antara kalian yang masih ingat materi minggu lalu? Acungkan tangan silakan. Siapa yang tahu? Ya, silakan apa? Perumusan dan pengesahan UUD. Ya, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada lagi yang masih ingat? Silakan ada. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI. Ada lagi yang masih ingat? Silakan. Sidang PPKI. Oke, kalian pintar-pintar ya, masih ingat materi yang lalu. Kemudian, Ibu tanya lagi, di sidang BPUPKI itu dilaksanakan pada sidang kedua. Pada tanggal berapakah itu? Silakan ada yang bisa. Acungkan tangan. Ya ada. Tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pintar ada. Kemudian, untuk hasil sidang PPKI ini merumuskan 3 masalah. Nah, 3 masalah tersebut apa saja? Silakan yang masih ingat, acungkan tangan. Ayo, sidang PPKI yang merumuskan sidang PPKI rumusannya apa? Nah, silakan Pak Sapi. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi masih ingat ya, keputusan PPKI itu dilaksanakan. Ada 3 keputusan. Yang pertama tadi mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun. Nah, yang kedua menetapkan dan ya, yang ketiga Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. nah itu. Nah, kemudian selanjutnya kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Silakan dulu kembali. Nah, masih semangat? Iya. Tepuk semangatnya ayo, tepuk semangat. Semangat. Nah, itu adalah untuk menyemangati kalian supaya lebih bersemangat lagi ya dalam pembelajaran. Kemudian kita hari ini akan mempelajari tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
ada yang sudah tahu atau apa yang mau dipermasalahkan dari ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang memberikan pertanyaan dari materi ini? Silakan. Ada? Apa pentingnya atau manfaat dari UUD KRI ini? Ada bertanya tentang apa manfaat daripada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Ada yang mungkin sebelum Ibu mengarahkan, ada yang mau menjawab dulu? Silakan. Ya, silakan. Ada lagi. Nah, untuk gambarannya dari materi ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar ini sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan peraturan. Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang belajar hari ini tujuannya adalah 1. Dapat mengidentifikasi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ya yang sesuai dengan materi hari ini adalah arti penting, menelaah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan seluruh. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu terapkan hari ini adalah problem based learning atau PBL. Kemudian metode ada diskusi, ceramah, tanya jawab dan penugasan. Kemudian pendekatannya saintifik. Penilaian yang akan diberikan adalah penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sebelum ke materi, kita amati gambar dulu. Nah, silakan kalian kita mengamati gambar. Nah, ini gambar apa? Ya, rumah yang sudah jadi. Pinter. Nah, kemudian dari rumah ini kalian dapat melihat apa fungsi dari rumah tersebut. Oke, silakan. Tempat tinggal ada lagi. Oh, ini. Ya. Nah, untuk berlindung dari panas dan hujan. Rumah ini ditempati oleh keluarga untuk berlindung ya dari panas dan hujan. Nah, apakah di keluarga ini mempunyai aturan? Punya. Yang bisa silahkan contohnya apa aturan itu? Contoh aturan di rumah. Ya, ada. Contohnya tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Pintar. Apa yang kalian pikirkan apabila rumah ini sebagai negara? Apa yang kalian pikirkan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, ada yang dipikirkan. Silakan. Apa yang dipikirkan dari rumah ini? Kalau ini negara? Pintar. Jadi kalau misalnya rumah ini adalah negara, berarti negara juga harus punya aturan. Nah, ada yang bisa ini gambar apa? Fondasi. Siapa tadi yang bisa? Oh iya, gambar apa? Fondasi. Apa fungsi dari fondasi? Ada yang bisa? Untuk membangun rumah supaya kuat. Nah, untuk membangun rumah supaya kuat. Ada lagi apa yang kalian pikirkan kalau misalnya fondasi ini misalnya dikaitkan dengan negara, maka negara juga itu harus punya apa? Silakan. Ya. Aturan. Kemudian Undang-Undang Dasar. Kemudian konstitusi. Ada lagi? Hukum. Kuat berdiri kokoh. Negara juga butuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih memahami tentang materi arti penting Undang-Undang Dasar. Sebelum ke langkah selanjutnya, kalian silakan baca buku materi yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Sudah selesai? Waktunya habis. Kita berkelompok. Nah, Ibu akan bimbing cara kalian membuat kelompok. Ini ada 15
18 orang ini Ibu akan bagikan menjadi 5 kelompok ya. Caranya kalian berhitung 1 sampai 5. Nanti setelah habis 5 ulangi lagi dari 1 sampai 5. Nomor 1 bergabung nomor 1, nomor 2 bergabung nomor 2 ya. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. 3 di sini. Pak, teman-teman di belakang. Ibu bagikan dulu LKPD sama bahan ajarnya. Silakan kalian pelajari ini LKPD-nya. Nanti kalian lihat di LKPD itu ada petunjuk kegiatan. Kemudian kalau ada yang belum dimengerti, untuk bertanya ya, kita sungkan untuk bertanya kepada ibu. Tanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Nama kelompoknya ditulis di LKPD. Kalian silakan yang menyimak, mengamati gambar yang ada di slide PowerPoint ini. Karena dari gambar ini, apa yang kalian mau permasalahkan? Bentuk pertanyaan, tentukan kelompok 1 mau apa, mau apa. Nah sekarang Ibu tanya, untuk sudah menelaah barusan, telah dulu ini gambarnya. Telah dulu, sudah menelaahnya? Sudah. Nah sekarang Ibu tanya, dari kedua masalah tersebut, kelompok 1 mau menelaah atau mau dari hasil mengamati ini mau mempermasalahkan apa? Apa yang mau dipertanyakan di sini? Nah, kelompok 1 sudah menelaah. Menelaah pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan. Tanya. Kelompok 2 apa permasalahannya? bagaimana kalau UUD NKRI tidak ada? Nah, Apa saja kewajiban yang bernegara terhadap negaranya? kelompok 4 apa yang mau ditanyakan? Mau dipermasalahkan? Fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Nah, kalau kelompok apa? Apa manfaat Undang-Undang Dasar 1945? Nah, oke. Setelah kalian menentukan masalah ini, berarti kalian harus menyelesaikan semua masalah yang kalian tentukan. Silahkan berdiskusi, bertanya.
silakan masing-masing kelompok mempersiapkan untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan. 1. Mempelajari sejarah bangsa Indonesia. 2. Menghargai hak-hak orang lain. 3. Memandang keberagaman di Indonesia sebagai budaya. Teman dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga muncul kekacauan yang apabila dibiarkan akan membahayakan eksistensi sebuah negara. Dari kelompok 3. Menurut kami, yang mengatur kewajiban negara terhadap bangsanya adalah wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negaranya adalah sebagai alat kontrol pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan serta bermanfaat sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Ya, terima kasih. Ada yang dari kelompok lain? Tidak. 1. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2? 3? Atau menyanggah? Kelompok 4? Tidak. Kelompok 5? Kelompok 5 yang presentasi. Oke, kalau tidak ada berarti presentasinya sekian. Untuk melihat, kita refleksi dulu apakah kelompok kita ini menurut diskusinya kalau menurut ibu masih kurang ya, tapi untuk lebih ke ininya, lebih semangatnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke, secara keseluruhan penampilan yang kalian presentasikan tadi, alhamdulillah sudah ada benih-benihnya ya, walaupun misalnya masih pasif ya, tidak ada yang mau bertanya untuk menambahkan masalah yang sudah ditentukan tadi oleh kelompok 1, bahwa kelompok 1 tadi mengangkat tentang upaya untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa itu ada pedoman untuk membuat peraturan, juga tidak terciptanya ketertiban. Yang ketiga, terjadinya ketidakharmonisan yang akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Kemudian kelompok 3, penguatannya untuk penguatan kelompok 3 di sana tadi masalahnya apa kelompok 3? Apa saja kewajiban warga negara? Nah, kewajiban warga negara terhadap negara. Nah, ini salah satunya kalau misalnya dilihat dari kewajibannya, ini 1, tunduk dan patuh terhadap peraturan. Nah, kalau fungsinya ini, fungsinya di sini sebagai alat kontrol. Sebagai yang kedua sebagai alat pengatur kekuasaan. Ini kedudukan undang-undangnya ini, bahwa Undang-Undang Dasar 45 bersifat tertulis. Penuntun, ya bukan penuntut, penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdiskusi, mempresentasikan, kemudian kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jadi, untuk mengatur kewajiban warga negara terhadap bangsanya, kita sebagai warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, wajib membayar pajak tepat waktu, berkewajiban menjaga fasilitas umum, wajib menghormati hak asasi manusia. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara. Untuk kesimpulan selanjutnya, mari kita simpulkan keseluruhannya adalah kesimpulannya di sini. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah berperan penting dalam berlangsungnya penyelenggaraan ketatanegaraan NKRI untuk mewujudkan stabilitas nasional, sebab dalam Undang-Undang Dasar berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia serta Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental
kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Ini menurut kalian yang Ibu satukan ya, yaitu untuk ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Tadi setelah kita belajar dari awal sampai akhir, adanya kegiatan diskusi, kemudian presentasi. Nah, Ibu tanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Coba Ibu tanya lagi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Dari mulai pertama, apa yang sudah kita pelajari? Tentang apa saja? Iya, betul. Terus ada lagi? Tapi mau? Terus ada lagi? Belajar apa lagi selain arti penting? So, ada lagi? Ya. Fungsi dan kedudukan warga negara. Kita akan evaluasi. Evaluasi ini bersifat individu. Kasih waktu di sini 2 menit satu soal ya. Satu soal 2 menit. Nah, ini soalnya silakan. So, hasilnya dikumpulkan ya sama Adha, sama KM. Yang sebelah sini sudah. Apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya, dan bisa mengamalkannya. Dan untuk materi selanjutnya di minggu nanti, kalian jangan lupa membaca materi ya tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pelajaran kita hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kalian dan bagi kita semua. Amin. Kita tutup dengan bacaan doa. Alhamdulillahirobbilalamin.